Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus Al-Habib Hamid Al-Abbas, Al-Ustadz Saidul Karno, beserta seluruh para alim ulama, segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada malam hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan lidah kita sebagai lidah-lidah yang mulia, karena tidak ada lidah yang lebih mulia selain lidah yang basah dengan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kita duduk pada malam hari yang hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad, yang dimana telah menjadi adah, telah menjadi kebiasaan di bumi Indonesia bahwasanya merayakan maulid bukan hanya bulan Rabiul Awal saja. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir masih tetap ramai di setiap lorong-lorong, di setiap gang-gang, kampung-kampung, desa-desa, kota-kota. Walaupun bukan Rabiul Awal, masih tetap tidak pernah sepi daripada perayaan maulid Nabi besar Muhammad. Ini adalah kebiasaan umat Islam Indonesia, sehingga tidak heran Abuya Al-Imam Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki radhiyallahu an, ketika beliau berziarah di hadapan kubur Rasulullah, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdatan, dalam keadaan terjaga. Di belakang Rasulullah ada sekelompok umat, ada sekelompok golongan. Dan beliau bertanya, "Ya Rasulullah, kelompok manakah, siapakah kelompok yang ada di belakangmu itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Mereka adalah umat yang aku cintai, mereka umat yang aku sayangi, mereka umat yang aku rindui, mereka adalah umat Islam Indonesia." Kenapa kita menjadi umat yang disayangi, dicintai dan dirindui oleh Nabi? Karena di zaman sekarang tidak ada negara di seluruh dunia yang lebih banyak memperingati maulid Nabi selain daripada negara Indonesia. Oleh karena itu, kita duduk di ini majelis memuliakan kelahiran Nabi, mengagungkan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Hawashi Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj. Kitab Hawashi Syarwani adalah kitab Al-Imam Asy-Syarwani. Kitab tersebut adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah syarah daripada kitab Minhajul Talibin Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab tersebut dijelaskan, wa anna afdalal layali lailatu maulidis syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul jum'ah, thumma lailatul isra. Dan sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling agung adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi, baru malam Lailatul Qadar. Setelah Lailatul Qadar, baru malam Jumat, baru malam Isra. Pertanyaannya, kenapa malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat, malam diturunkannya Al-Quran, malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Tapi kenapa malam Maulid lebih mulia, lebih utama dan lebih unggul? Al-Imam Al-Qastallani radhiyallahu an, dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, beliau menjawab, malam Maulid lebih utama dari Lailatul Qadar karena 3 perkara. Yang pertama, Lailatul Qadar
adalah malam turunnya malaikat, sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya Nabi Muhammad. Sudah tentu adanya Nabi, lahirnya Nabi lebih utama daripada adanya malaikat. Yang kedua, Lailatul Qadar adalah anugerah Allah untuk Nabi Muhammad, sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya seseorang yang diberikan anugerah tersebut. Berarti kalau bukan karena lahirnya Nabi, tidak akan ada Lailatul Qadar. Yang ketiga, Lailatul Qadar adalah rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad saja, bukan untuk umat-umat yang lain. Sedangkan lahirnya Nabi, mauludnya Nabi, ini adalah rahmat Allah untuk seluruh umat, untuk seluruh manusia, untuk seluruh alam jagat raya, untuk seluruh makhluk, dan untuk seluruh alam semesta. Oleh karenanya, bagi kami, hari lahirnya Nabi adalah hari yang paling mulia sepanjang masa. Sebagaimana Abu Ya Maliki, Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau pernah menukil syair daripada As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Gal As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, ya Lailatal Itsnin, madha safahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Kau begitu mulia, begitu agung, begitu wangi, begitu sempurna. Wahai malam Senin, kau menjadi mulia, menjadi agung, menjadi wangi, karena padamulah lahir makhluk yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Jadi bagi kami, hari lahirnya Nabi adalah hari yang paling mulia sepanjang masa. Kenapa? Karena hari lahirnya Nabi itulah yang membuka hari-hari yang mulia dalam Islam. Kalau bukan karena hari lahirnya Nabi, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada kemenangan perang Badar, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada hijrah, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Muharram, tidak akan ada Asyura dalam Muharram, tidak akan ada Isra Mi'raj, tidak akan ada Islam, tidak akan ada iman, tidak akan ada Al-Quran, kalau bukan itu semua diawali daripada hari lahirnya Nabi. Oleh karenanya kita duduk pada malam hari ini untuk bersyukur kepada Allah atas lahirnya cahaya alam semesta, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Sebagaimana Al-Imam Busiri radhiyallahu an dalam qasidah Muhammadiyahnya, beliau berkata, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad, bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya beliau, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, jangankan kita bersyukur dengan adanya Nabi, kita disunnahkan berpuasa pada hari Asyura. Kenapa disunnahkan berpuasa pada hari Asyura atau tanggal 10 Muharram? Nabi pernah bertanya kepada orang-orang Yahudi, kenapa kalian berpuasa pada hari Asyura, yakni 10 Muharram? Orang Yahudi menjawab, karena kami bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Apa kata Nabi? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak atas Musa dari kalian. Nabi pun memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Saudara-saudara, bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun menjadi ibadah sunnah. Maka bagaimana kalian bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam jagat raya ini berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad? Bukankah dalam Burda dijelaskan, laulahu lam tukhrajid dunya minal adami? Kalau bukan karena Rasulullah, kalau bukan karena Nabi, dunia tidak akan pernah dikeluarkan dari ketiadaannya. Yakni dunia ini ada, dunia ini terselamatkan berkat Rasulullah. Maka bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Kalau dengan selamatnya Nabi Musa saja kita harus bersyukur sehingga menjadi ibadah sunnah, yaitu berpuasa pada tanggal 10 Muharram, maka bagaimana dengan terselamatkan seluruh alam jagat raya? Bahkan para nabi dan para rasul, beliau selamat berkat Nabi Muhammad. Nabi Allah Adam alaihissalam, ketika beliau berbuat salah, Allah keluarkan dari sorga, Allah turunkan di India, di bawah kaki gunung Himalaya. Selama 450 tahun belum Allah terima taubatnya. Ketika berada di kota Mekah membawa nama Rasulullah, baru Allah terima taubatnya. Nabi Adam terselamatkan berkat Nabi Muhammad. Nabi Allah Nuh, Allah selamatkan dari banjir. Kenapa? Karena dalam tulang sulbinya membawa nur baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Allah selamatkan dari api Namrud. Kenapa? Karena dalam tulang sulbinya membawa nur baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Ismail, Allah selamatkan ketika akan disembelih oleh ayahnya.
Allah ganti beliau dengan seekor domba yang berasal dari sorga. Kenapa Allah selamatkan Nabi Allah Ismail? Karena dalam tulang sulbinya membawa nur baginda Nabi besar Muhammad. Para nabi, para rasul terselamatkan berkat baginda Nabi besar Muhammad. Kalau kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun sehingga menjadi ibadah sunnah, maka bersyukur dengan adanya Rasulullah karena terselamatkan seluruh alam jagat raya. Ini adalah perkara yang diwajibkan di dalam agama. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalian duduk di majelis untuk bergembira, untuk berbahagia dengan lahirnya Rasulullah. Jangankan kita, dalam riwayat Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, beliau bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Abu Lahab sedang diazab, Abu Lahab sedang disiksa oleh Allah di dalam neraka. Tetapi setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksanya Abu Lahab. Dari salah-salah jarinya keluar air sehingga dia bisa minum dari air tersebut. Kemudian Sayyidina Abbas nanya, wahai Abu Lahab, kenapa setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksamu? Apa jawab Abu Lahab? Karena aku pernah bergembira sesaat dengan lahirnya Muhammad. Ketika itu aku punya budak namanya Suwaibah. Suwaibah datang bawa kabar gembira. Suwaibah datang bawa kabar kelahiran Muhammad. Karena aku bahagia, karena aku senang, aku bebaskan Suwaibah dari perbudakan. Aku merdekakan dia karena dia membawa kabar kelahiran Muhammad. Karena inilah Allah ringankan azab dan siksaku setiap hari Senin. Al-Imam Syamsuddin Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi, beliau berkata, itu Abu Lahab yang jelas-jelas masuk neraka. Itu Abu Lahab yang jelas-jelas celaka dalam Al-Quran. Allah ringankan azab dan siksanya karena karena Abu Lahab bergembira sesaat dengan lahirnya Muhammad. Maka bagaimana dengan umat Nabi kalau setiap saat, setiap detik sampai hari kiamat dia bergembira seumur hidupnya dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergembiranya kita dengan lahirnya Nabi. Yang suruh kita gembira bukan ustadz, bukan kiai, bukan habib, bukan para ulama, bukan para nabi, bukan para malaikat, tetapi yang suruh kita bergembira dengan lahirnya Nabi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran sering kita dengar ayat, Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut hendaklah mereka bergembira. Apa karunia Allah? Apa rahmat Allah? Dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baydawi, dalam kitab tafsir Jami' Al-Ahkam Al-Imam Qurtubi, dalam kitab tafsir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dalam kitab tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dijelaskan fadluhu Al-Quran wa rahmatuhu Al-Islam. Karunia Allah adalah Al-Quran dan rahmat Allah adalah Islam. Adapun dalam kitab Ad-Dur Al-Mansur, kitab tafsir bil Ma'thur Al-Imam As-Suyuti, beliau menjelaskan bahwasanya rahmat Allah dalam ayat tersebut adalah Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya Al-Quran sebagai karunia Allah dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, maka hendaklah mereka bergembira, hendaklah saya bergembira, hendaklah kalian bergembira dengan lahirnya rahmat Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, di hari lahirnya Nabi seluruh alam jagat raya bergembira. Bukan cuma penduduk bumi, penduduk langit, para bidadari-bidadari yang sudah cantik, mereka dan lebih mempercantik dirinya menyambut kelahiran Rasulullah. Para ghilman menggelar permanadi menyambut kelahiran Rasulullah. Para wildan menaburkan intan permata menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Para malaikat beristighfar kepada Allah. Penduduk bumi, binatang-binatang, binatang yang ada di laut, yang ada di sungai, yang ada di darat, yang ada di udara. Sering kita dengar syair, rahatil atyaru tashdu filayalil maulidi. Burung-burung amat senang, burung-burung berkicau bahagia pada malam hari kelahiran Nabi Muhammad. Tumbuh-tumbuhan, bahkan makhluk yang tidak bernyawa, batu, tanah, pasir, seluruh makhluk bergembira dengan lahirnya Rasulullah, illa iblis, kecuali iblis. Di hari lahirnya Nabi, iblis teriak, iblis menjerit, iblis tidak rela,
Iblis tidak ridha dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena bagi iblis Nabi Muhammad adalah musuhnya yang paling besar. Karena bagi iblis Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling ia benci. Sehingga ketika Nabi lahir, iblis teriak, iblis menjerit, iblis tidak rela, tidak ridha dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat, Nabi pernah nanya sama iblis, "Hei iblis, siapa makhluk yang paling kau benci?" Apa jawab iblis? "Kamu, wahai Muhammad. Makhluk yang paling aku benci kamu. Setelah aku siapa? Setelah engkau, keluargamu. Setelah engkau, anak cucumu, yaitu para habaib. Setelah anak cucuku siapa? Setelah anak cucumu, yaitu para pewaris keilmuanmu. Siapa? Yakni para ulama." Jadi iblis tidak suka dengan lahirnya Nabi, tidak suka dengan anak cucunya Nabi, tidak suka dengan pewaris keilmuan baginda Nabi besar Muhammad, yaitu para ulama. Jawab semuanya yang keras. Berarti kalau ada yang tidak suka dengan maulid Nabi, siapa itu orang? Kalau ada yang tidak suka membenci maulid Nabi, siapa itu orang? Kalau ada yang mau cegah-cegah orang bikin acara maulid Nabi, siapa itu orang? Kalau ada yang mau bubarkan acara maulid Nabi, siapa itu orang? Kalau ada yang membenci para habaib, siapa itu orang? Kalau ada yang mencaci maki para habaib, siapa itu orang? Hanya iblis yang membenci anak cucu Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Hum itrati khuliqu min tinati fawailul lil mukadzibina bifadlihim. Man ahabbahum ahabbahullah, man abghadahum abghadahullah. Mereka keluargaku, mereka anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku. Maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Barang siapa yang mencintai mereka, Allah cinta kepadanya. Barang siapa yang membenci mereka, Allah benci kepadanya. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Man abghadana ahlul bait hasyarahullah yaumal qiyamah yahudiyan." Kila in shama wa shalla ya Rasulullah, qala in shama wa shalla. Kata Nabi, barang siapa yang membenci keluargaku, barang siapa yang membenci kami ahlul bait, barang siapa yang membenci anak cucuku, kelak di akhirat Allah bangkitkan dia menjadi golongan Yahudi. Sahabat ada yang bertanya, in shama wa shalla, walaupun dia puasa, walaupun dia sholat ya Rasulullah? Qala in shama wa shalla. Nabi menjawab, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, kalau dia mati dalam keadaan membenci anak cucuku, kelak di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala akan kumpulkan dia menjadi orang-orang Yahudi. Saudara-saudara, Nabi Muhammad berjuang untuk kita. Nabi tidak minta apa-apa dari kita. Bukankah dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba." Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, sampaikan, bilang sama umatmu, ngomong sama umat, wahai umat, aku tidak meminta bayaran, aku tidak meminta upah, aku tidak minta balasan apa-apa. Nabi berjuang untuk kalian, berkorban nyawa untuk kalian, mengorbankan jiwanya, nyawanya, darahnya, jasadnya, hartanya. Beliau berdakwah pagi, siang, sore, malam, kehujanan, kepanasan, kedinginan kalian, kelaparan 3 hari 3 malam tidak makan. Beliau tidak minta bayaran apa-apa. Islam sampai, iman sampai, Al-Quran sampai, ilmu sampai kepada kalian berkat perjuangan Nabi. Nabi tidak minta upah apa-apa. Nabi tidak minta bayaran apa-apa. Illa kecuali satu yang Nabi minta. Itu pun atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Mawaddata fil qurba. Yakni kecintaan kalian kepada Al-Qurba. Siapa Al-Qurba? Al-Qurba adalah anak cucu baginda Nabi besar Muhammad. Al-Qurba adalah ahlul bait Rasulullah. Al-Qurba adalah para habaib. Saudara-saudara, di Indonesia banyak para habaib. Banyak para habaib. Indonesia gudangnya para habaib. Dari sekian banyak habaib, di zaman sekarang ini ada satu habaib. Ada satu anak cucu Rasulullah. Di dalam tubuhnya mengalir darah daging Nabi Muhammad. Di dalam tubuhnya mengalir darah keberanian Nabi Muhammad SAW. Di jalan yang beliau bawa, di jalan itulah datuk-datuk kami dibunuh. Di jalan yang beliau bawa, di jalan itulah datuk-datuk kami dipenjara. Di jalan yang beliau bawa, di jalan itulah datuk-datuk kami diasingkan. Di jalan yang beliau bawa, di jalan itulah datuk-datuk kami dihina dan dicaci maki. Beliau berdakwah pagi, siang, sore, malam. Beliau melawan segala macam kezaliman, segala macam maksiat, mungkarat, dalalat, sayyiat, mukhalafat. Beliau korbankan dirinya untuk ini bangsa,
untuk rakyat, untuk umat. Beliau tidak peduli dihina, tidak peduli dicaci maki, tidak peduli diasingkan. Beliau tidak bisa dibeli. Bahkan beliau pernah ditawari triliunan untuk berhenti berjuang untuk Islam. Beliau tidak terima tawaran tersebut. Beliau tidak bisa dibeli, tidak bisa dijual, tidak bisa disuap. Beliau adalah anak cucu Rasulullah, seorang habaib yang meneruskan datuk-datuknya, seorang habaib yang meneruskan menjadi penyambung lidah datuk-datuknya untuk menyampaikan kebenaran. Beliau adalah Al-Habib Rizik bin Hussein bin Syihab, saudara-saudara. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak dapat dipungkiri kalahnya Ahok dalam pilkada DKI, kalahnya Ahok dalam pilkada Jakarta itu tidak bisa dilepaskan dari perjuangan beliau. Bukan cuma kalah, udah kalah masuk penjara lagi. Itu juga tidak bisa dilepaskan dari perjuangan beliau. Nah, ketika Ahok kalah, udah kalah masuk penjara, maka seluruh orang-orang kafir, seluruh orang-orang munafik, seluruh partai-partai yang mendukung dia, seluruh Cina-Cina yang menyokong perjuangan dia, Cina-Cina yang telah kehabisan triliunan untuk menyokong dia, untuk menaikkan dia menjadi gubernur, yang dimana mereka telah rugi triliunan, semuanya orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang pengkhianat bangsa, orang-orang zalim, partai-partai yang dukung dia, seluruh Indonesia semuanya mereka bersatu untuk apa? Untuk melawan Habib Rizik. Mereka bersatu untuk apa? Untuk menghancurkan Habib Rizik. Mereka bersatu untuk apa? Untuk mengkriminalisasi Habib Rizik. Nah, saudara-saudara, jikalau mereka saja, orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka bersatu untuk melawan dan menghancurkan Habib Rizik, maka kita umat Islam harus lebih bersatu untuk membela Habib Rizik, saudara-saudara. Saudara-saudara, beliau Habib Rizik, beliau bukan hanya milik FPI saja. Beliau bukan hanya milik FPI, tetapi beliau adalah milik kita seluruh umat Islam. Maka bukan hanya kewajiban FPI saja untuk menjaga beliau, bukan hanya kewajiban FPI untuk melindungi beliau, tetapi kewajiban kita semua sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah untuk melindungi dan menjaga anak cucunya. Maka pada malam hari ini kami sampaikan kepada kalian, siapapun kalian yang ingin menzalimi beliau, siapapun kalian yang ingin mengkriminalisasi beliau, bahkan ingin memenjarakan beliau, siapapun kalian, apapun pangkat dan jabatan kalian, apapun suku dan agama kalian, apapun partai kalian, siapapun, mau Jokowi kek, mau Prabowo kek, mau Wiranto kek, mau Luhut bin Sarpanjaitan kek, mau Budi Gunawan kek, mau Mak Banteng kek, mau Megawati kek, mau Tito kek, mau Gatot kek, mau setan kek, mau jenderal kek, mau iblis kek, siapapun yang macam-macam dengan ulama kami, yang mengkriminalisasi ulama kami, khususnya Habib Rizik, demi Allah kalian bukan hanya berhadapan dengan FPI saja, tetapi kalian akan berhadapan dengan kami, umat Islam dan rakyat Indonesia. Saya tanya orang Tegal, siap bela ulama? Siap bela ulama? Siap bela habaib? Siap bela Habib Rizik? Siap berjuang di belakang beliau? Siap mati? Siap kehilangan nyawa? Siap berdarah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemarin orang Tegal datang ke aksi 411, aksi 212. Andaikan nanti guru kita Habib Rizik kembali ke Indonesia, terus ada polisi mau tangkap beliau, lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Bawa senjata polisi ya lawan. Bawa senjata, bawa gas air mata, bawa water cannon, bawa barakuda, polisi sudah ribuan, siap mati, siap kehilangan nyawa, siap berdarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampaikan kepada mereka, kami umat Islam Tegal, demi Allah nyawa akan kami pertaruhkan, darah akan kami tumpahkan untuk membela Al-Habib Rizik bin Hussein bin Syihab, saudara-saudara. Hadirin sekalian, kita Islam agama damai, betul? Agama lembut, betul? Agama rahmat, betul? Selama ulama kami tidak diganggu. Hadirin sekalian, apa kata Nabi? Mathalul mu'min mathalu sabilatid dhahab inna nafakhat alaiha ahmarat. Apa kata Nabi? Perumpamaan orang mukmin itu bagaikan emas. Kamu tahu emas? Emas itu berkilau, emas itu indah, emas itu lembut.
tapi emas yang berkilauan, emas yang lembut, emas yang menawan. Jangan coba-coba kamu tiupkan api. Itu emas yang lembut, kalau kamu tiupkan api, itu emas akan memerah, saudara-saudara. Begitu juga kita umat Islam, kita berakhlak, kita damai, kita lembut, tapi jangan coba-coba kamu main api dengan umat Islam. Kami lembut, kami berakhlak, kami beradab. Tapi kalau kalian main api, kalau kalian tangkap ulama kami, kalau kalian tangkap habaib kami, kalau kalian kriminalisasi ulama kami umat Islam akan memerah, rela hancur dan binasa demi kehormatan para ulama-ulama kami. Oleh karena itu saya wasiatkan kepada kamu semua, wahai para pemuda-pemudi Islam yang ada di Tegal, jadilah engkau pemuda-pemudi yang mengibarkan perjuangan baginda Nabi besar Muhammad. Jangan pernah engkau takut dengan siapapun. Singkirkan dalam hatimu ketakutan, singkirkan dalam hatimu kekhawatiran. Jangan pernah kau takut, wahai para pemuda-pemudi. Engkau adalah harapan bangsa, engkau adalah harapan Indonesia. Syubbanul yom, rijalul ghad, pemuda-pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Baik buruknya bangsa ke depan tergantung daripada anak-anak muda. Jikalau anak-anak mudanya baik, maka ke depan bangsa akan menjadi bangsa yang baik. Tetapi jikalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak muda tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka besok bangsa kita akan rusak, besok bangsa kita akan hancur. Saudara-saudara, nasib bangsa berada di tangan kalian, wahai para pemuda-pemudi Islam. Kalau anak-anak muda baik, anak-anak muda taat, anak patuh kepada Allah, besok bangsa kita akan baik, negara akan baik, Indonesia kita akan baik. Tapi kalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak muda bejat, anak-anak muda narkoba, anak-anak muda mabok-mabokan, anak-anak muda jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, jauh dari Al-Quran, besok bangsa kita rusak, Indonesia kita akan rusak. Kenapa? Kita satu-satunya harapan rata para perangkat-perangkat negara Indonesia bisa dibeli. Bagi orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia, bagi orang-orang yang ingin merusak Indonesia, rata-rata para pejabat bisa mereka beli. Presiden bisa dibeli, betul. Menteri bisa dibeli, betul. Polisi bisa dibeli, betul. Partai politik dibeli, betul. Partai Islam aja bisa dibeli, betul. Ormas ada yang bisa dibeli, betul. Bahkan ada ormas Islam ada yang bisa dibeli, betul. Ustadz Kiai ada yang bisa dibeli, betul. Habib ada yang bisa dibeli, betul. Tetapi mereka lupa bahwasanya di Indonesia masih tegak berdiri kami para pemuda-pemudi Islam, kami para santri-santri Indonesia, yang dimana kami Allah sekali-kali tidak akan pernah kami menjadi pengkhianat bangsa. Kami tidak akan pernah bisa disuap, tidak akan pernah bisa dibeli sampai datangnya hari kiamat. Yang hak akan kami sampaikan hak, yang batil akan sampaikan batil. Demi Allah, kami para pemuda-pemudi Islam, kami para santri-santri, kami para anak-anak bangsa, nyawa akan kami pertaruhkan. Kami rela hancur, kami rela mati demi bangsa Indonesia. Wahai kalian para pejabat-pejabat yang zalim, kami para santri-santri, kami para pemuda-pemudi Islam, kami para anak-anak bangsa, jikalau kalian maju satu langkah untuk menangkap, untuk melawan para ulama-ulama kami, demi Allah kami maju 1000 langkah untuk melawan kalian. Semakin kalian ancam, semakin kalian bungkam mulut kami akan semakin teriakkan kebenaran. Ancaman kalian, teror kalian tidak akan kami jadikan air yang memadamkan semangat kami. Teror kalian, ancaman kalian, hinaan kalian akan kami jadikan api yang menambah semangat kami untuk membela para ulama-ulama kami. Jangan pernah kau takut, sampaikan terus kebenaran. Kenapa? Rasul afdalul jihad kalimatu haqqin wa fi riwayah kalimatu adlin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama, jihad yang paling bagus, jihad yang paling baik adalah menyampaikan kebenaran terhadap pemerintah-pemerintah yang zalim, menyampaikan kalimat yang adil, menyampaikan kalimat yang benar kepada para pejabat-pejabat yang zalim. Jangan pernah kau takut, walaupun mereka punya segala-galanya, mereka punya harta, mereka punya pangkat, punya jabatan, punya tahta, punya kekuasaan, punya senjata, punya partai. Jangan kau takut, karena yang engkau sampaikan adalah kebenaran. Kebenaran milik Allah. Allah pasti akan menangkan sesuatu yang menjadi miliknya. Walaupun kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya harta, tidak punya pangkat, tidak punya jabatan, tidak punya tahta, tidak punya kekuasaan, tidak punya senjata, tapi ingat, kita punya Allah yang maha segala-galanya. In tansurullah yansurkum. Kau tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Kamu jaga agama Allah, Allah jaga kamu. Kamu lindungi agama Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lindungi kamu.
Oleh karena itu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah engkau takut, sampaikan terus kebenaran, karena kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua pada malam hari ini yang duduk di ini majelis menjadi hamba-hamba yang baik, menjadi hamba-hamba yang taat, menjadi hamba-hamba yang patuh kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan pemerintah Indonesia menjadi pemerintah yang baik, menjadi pemerintah yang adil, pemerintah yang adil kepada rakyat. Saudara-saudara, sering kita dengar setiap khutbah Jumat, anallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berbuat adil, untuk berlaku adil, untuk bertindak adil, untuk berbuat baik, untuk berlaku baik, untuk bertindak baik. Saudara-saudara, bagaimana adilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Nabi? "Lau kanat Fatimah bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Apa kata Rasulullah? Andaikan Fatimah putri Muhammad, andaikan Fatimah putri Muhammad mencuri, sungguh aku potong tangannya. Nabi Muhammad tidak tebang pilih, tajam di atas, tajam di bawah, tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri. Itulah syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad. Bagaimana adilnya Sayyidina Umar bin Khattab? Sayyidina Umar bin Khattab ketika itu beliau menjadi khalifah, Amr bin As menjadi gubernur Mesir. Ketika itu Amr bin As mau bikin masjid, ada rumah orang Yahudi yang menghalangi. Amr bin As ambil uang, "Wahai Yahudi, aku beli kamu punya rumah." Kata ini Yahudi, "Wahai gubernur, ini harta satu-satunya, tidak akan aku jual berapapun kamu bayar." Marah Amr bin As. Akhirnya Amr bin As suruh bongkar rumah Yahudi tersebut, kemudian bangun pondasi masjid. Ini Yahudi pergi ke Madinah, dia ingin ngadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ini Yahudi mengadu, "Wahai khalifah, aku Yahudi, aku non muslim, aku adalah rakyatmu, aku minta keadilan, rumahku dihancurkan oleh Amr bin As untuk bangun sebuah masjid." Marah Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau ambil tulang onta, beliau ambil pedangnya, kemudian digaris itu tulang onta kayak huruf alif. Setelah digaris kayak huruf alif, di bawahnya beliau beliau gores dengan garis melintang. Ini kasih kepada Amr bin As. Dibawa ini Yahudi bawa tulang onta tadi kepada Amr bin As. Dikasih ini As, ada Umar bin Khattab. Ketika Amr bin As lihat, gemetar dia, takut dia. Kata nih Yahudi, "Wahai bin As, aku tidak pernah melihat engkau ketakutan seperti ini." Apa kata Amr bin As? "Ini adalah isyarat dari Umar bin Khattab bahwasanya aku tidak boleh bangga dengan pangkat, tidak boleh bangga dengan jabatan, tidak boleh bangga dengan tahta dan kekuasaan. Kenapa? Karena nantinya aku akan jadi tulang, aku akan jadi mayat, dan hendaknya aku berbuat adil. Kayak ini huruf alif, tajam di atas, tajam di bawah. Kalau aku tidak adil, maka Sayyidina Umar bin Khattab tidak akan untuk menggorok leherku sebagaimana garis melintang ini." Apa kata Amr bin As? "Bongkar pondasi masjid dan bangun lagi rumah ini orang Yahudi." Apa kata ini Yahudi? "Saksikanlah saat ini aku agama Islam." Nah, hadirin sekalian, coba kau lihat bagaimana rahmat lil alaminnya Islam, bagaimana adilnya Islam, sampai-sampai adil hukum seperti itu. Itu kita kalau di Indonesia kebalik. Hukum yang diajarkan oleh Rasulullah, hukum yang diajarkan oleh para sahabat, tidak boleh hukum itu tajam Islam kemudian tumpul kepada non-Islam. Sebaliknya, tidak boleh hukum kepada non-Islam tumpul kepada yang Islam. Kalau di Indonesia kebalik, saudara-saudara, hukum tajam kepada umat Islam, tumpul kepada yang di luar Islam. Jadi Islam aja terus yang salah, yang radikal Islam, yang teroris Islam, ustadz, kiai, habib yang menegur pejabat, yang mengkritik pemerintah, satu persatu ditangkap. Saudara-saudara, hei kalian para polisi, kalian para pejabat, harusnya kalian adil. Kalau ustadz, kiai kalian tangkap gara-gara mengkritik para pejabat, gara-gara mengkritik pemerintah, kenapa? Berapa banyak di luar sana para orang-orang di luar Islam yang menghina Islam, yang menghina ulama, menghina habaib, menghina kiai. Kenapa tidak kalian tangkap? Bahkan kesannya dilindungi, saudara-saudara. Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab, Habib Rizik hijrah ke Makkah, Mabes Polri keluarkan surat buronan, dikeluarkan surat buronan, seakan-akan Habib ini mafia besar, seakan-akan Habib koruptor, seakan-akan Habib bandar narkoba, seakan-akan Habib penjahat besar. Habib Rizik hijrah ke Makkah, kalian keluarkan surat buronan. Kemarin ada orang Cina curi uang negara puluhan triliun, tidak dikeluarkan surat buronan, tidak kalian kejar, tidak kalian tangkap. Kenapa kalian biarkan?
Harusnya hukum itu adil, betul? Selalu Islam yang disudutkan. Kamu tahu di Papua sana ada OPM, Organisasi Papua Merdeka. Pemberontak, mereka mau keluar dari NKRI. Berapa banyak tentara yang mereka bunuh, berapa banyak polisi yang mereka bunuh, pengkhianat bangsa. Mereka bakar bendera merah putih, kurang ajar, biadab. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang dituduh teroris oleh polisi. Bahkan polisi tidak sebut mereka teroris. Disebutnya apa? KKB, kelompok kriminal bersenjata. Kenapa tidak disebut teroris? Satu jawabannya, karena mereka bukan muslim, saudara-saudara. Andaikan mereka itu muslim, langsung dituduh teroris. Andaikan mereka bawa bendera la ilaha illallah, langsung dituduh teroris. Andaikan mereka mengeluarkan kalimat Allahu Akbar, langsung dituduh teroris. Oleh karenanya sekarang kalau ada yang bilang kita teroris, kalau dengan kami bela agama Allah, kalau dengan kami menyampaikan kebenaran, kami dituduh teroris. Hei penduduk langit, hei penduduk bumi, saksikanlah kami adalah teroris. Jikalau membela agama Allah, jikalau menyampaikan kebenaran, jikalau melawan kezaliman, kami dibilang radikal, saksikanlah kami adalah kaum radikal. Hukum itu harus adil, betul? Jangan kalian permainkan hukum. Gak boleh tajam di atas tumpul di bawah, tajam di bawah tumpul di atas. Gak boleh miring kanan, gak boleh miring kiri. Oleh karena itu takut kamu, hei Jokowi, insaf kamu, bertobat kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang engkau sakiti adalah para habaib. Tidak ada perkara-perkara yang lebih menyakitkan bagi Rasulullah selain melihat Sayyidatuna Fatimah tersakiti. Tidak ada perkara yang lebih menyakitkan bagi Sayyidatuna Fatimah selain melihat anak cucunya tersakiti. Jokowi, bertobat kamu kepada Allah. Insaf kamu, adil kepada rakyat. Sejahterakan kau punya rakyat. Coba kau lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjadi khalifah, beliau panggil gubernur-gubernur. Gubernur semua dipanggil. Beliau sambil dinyalakan sebuah lilin berbicara masalah rakyat. Bagaimana keadaan rakyat, bagaimana kemakmuran rakyat, bagaimana kesejahteraan rakyat. Akhirnya setelah selesai dijawab gantian, ini gubernur nanya kepada beliau, wahai khalifah, bagaimana kabarmu, kabar anak istrimu? Sebelum beliau jawab, beliau matikan itu lilin. Habis beliau matikan, baru beliau jawab, alhamdulillah saya baik, anak saya baik, istri saya baik. Jadi gubernur bingung. Ketika berbicara masalah rakyat, kamu biarkan lilin itu menyala. Tapi ketika berbicara masalah pribadi, kenapa kamu matikan itu lilin? Apa jawab beliau? Ini lilin bukan punya saya. Ini lilin adalah lilin milik rakyat. Sehingga hak dari lilin ini untuk menyala ketika kita berbicara masalah rakyat. Adapun ketika berbicara masalah pribadi, bukan hak dari lilin ini untuk menyala. Aku takut kelak di akhirat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah karena diterangi oleh lilin rakyat untuk membahas berbicara masalah pribadiku. Nyalanya lilin gak mau dikorupsi, bukan lilinnya, nyalanya lilin gak mau dikorupsi. Pejabat sekarang jalanan dikorupsi, betul? Dana kampung dikorupsi, dana desa dikorupsi, dana kota dikorupsi, dana daerah dikorupsi. Pejabat sekarang rata-rata kebanyakan dari partai mana saja, partai apapun, rata-rata sekarang butuh sama rakyat kalau ada maunya, saudara-saudara. Iya ibu-ibu, ibu-ibu ya, kalau mau pencalonan butuh sama rakyat, butuh sama masjid, butuh sama musola, butuh sama ustadz, butuh sama kiai, butuh sama habaib, butuh sama ibu-ibu. Sebelum jadi keluar masuk gorong-gorong, ada nggak ya begitu? Sebelum jadi naik turun becak, sebelum jadi berjanji palsu kepada rakyat. Saya berjanji memakmurkan rakyat, saya berjanji mensejahterakan rakyat, saya berjanji melayani rakyat. Tetapi setelah jadi, rakyat mana yang makmur? Rakyat mana yang sejahtera? Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur Cina, yang sejahtera orang-orang asing, yang makmur perusahaan-perusahaan asing. Kita pribumi Indonesia menjadi budak di tanah air kita sendiri, saudara-saudara. Yang susah tambah susah, yang senang tambah senang. Sembako naik, betul? Listrik naik, betul? BBM naik, betul? Tenaga kerja impor dari asing, betul? Pengangguran semakin banyak, betul? Takut engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Layani kau punya rakyat, sejahterakan kau punya rakyat. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa galat Aisyah in gamat ala gabrin Nabi, ya man lam yalbisal harir,
Wahai seorang manusia yang tidak pernah berpakaian sutra, ya man lam yanam 'alal firashal wathir, wahai seorang manusia yang tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk. Nabi Muhammad tidur di atas tikar yang kasar. Nabi Muhammad tidak mau senang di atas penderitaan umatnya. Nabi Muhammad tidak mau hidup bahagia di atas kesusahan rakyatnya. Nabi Muhammad tidak mau hidup kaya di atas susah dan miskin rakyatnya. Oleh karena itu, wahai para pejabat, insaf kamu, tobat kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Datangi para ulama, datangi para ustadz, datangi para kiai, minta nasihat dari mereka, minta petunjuk dari mereka. Jangan datengin ustadz, datengin kiai kalau ada maunya doang. Dikatakan oleh Imam Ja'far As-Shadiq, apa kata beliau? Khiyarul umara alladzina ya'tunal ulama. Sebaik-baiknya pejabat, sebagus-bagusnya pemerintah adalah pemerintah yang mendatangi para ulama. Tapi datengin ulama bukan kalau ada maunya doang. Datengin ulama bukan buat kampanye, tapi datang kepada ulama untuk minta nasihat, untuk minta petunjuk, untuk minta ilmu. Nah, ini sebaik-baiknya pejabat. Sebaliknya, wasyirarul ulama alladzina ya'tunal umara. Seburuk-buruknya ulama, sebangsat-bangsatnya ulama, sebejat-bejatnya ulama adalah ulama yang mendatangi para pejabat. Kalau ulama datang pejabat untuk ngasih nasihat, untuk ngasih dia ilmu, untuk ngasih dia petunjuk, itu ulama yang bagus. Tapi kalau ada ustadz, kiai, habib datengin pejabat untuk berharap sebagian dari pangkatnya, berharap sebagian dari hartanya, untuk jadi penjilat itu pejabat, maka itu adalah sebangsat-bangsat dan seburuk-buruknya ulama. Oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan pejabat kita jadi pejabat yang baik, ulama kita menjadi ulama yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, biasanya ini besok panitia datengin polisi nanti. Makanya saya harapkan, saya minta kepada polisi, kalau mau teror, kalau mau ancam, jangan ancam dan teror panitia. Kalau mau ancam, kalau mau teror, ancam dan teror saya, Bahar bin Ali bin Smith. Jangan ancam panitia. Sebab biasanya kalau sebelum saya ceramah itu bikin surat perjanjian dulu. Polisi bawa surat, nggak boleh head speech, boleh ujaran kebencian, nggak boleh intoleran, nggak boleh bahas politik. Kalau polisi mau ngatur-ngatur saya ceramah, jangan saya yang ceramah, suruh polisi saja naik ceramah di atas panggung. Oleh karena itu, kalau mau teror, kalau mau ancam, jangan teror dan ancam panitia, teror dan ancam saya. Saya Bahar bin Smith, demi Allah, saya lebih memilih mati, lebih memilih di penjara, lebih memilih mati terbunuh karena menyampaikan kebenaran daripada hidup bebas dicintai tetapi menyembunyikan kebenaran, saudara-saudara. Allahu Akbar. Siap bela Islam, siap bela Quran, siap bela Allah, siap bela Rasulullah, siap hancur demi Islam, siap binasa demi NKRI, siap binasa demi Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidup Islam, hidup Islam, hidup NKRI. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Allahumma inna nas'aluka khairal as'ala wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal hayat wa khairal mamat wa thabbitna wa takil mawadhana wa haqqiq imana wa anta maulana fansur 'alal qaumil kafirin, fansur 'alal qaumil kafirin, fansur 'alal qaumil fasikin, fansur 'alal qaumil zalimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.